Yang saya hormati Sekda, yang saya hormati dan saya banggakan Ketua DPRD, Wakil-wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Seruyan. Yang saya hormati, yang saya banggakan seluruh staf ahli, para asisten dan kepala SOPB, jabat salon 2 dan sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat kita bisa bertemu. Saya berkesempatan untuk menyampaikan pesan dan pesan seiring dengan insya Allah 2 hari lagi saya sudah mengakhiri masa tugas yang diamanahkan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Bapak Ibu sekalian, tentu banyak hal yang mungkin bisa dan ingin saya sampaikan terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Seruyan. Tetapi mengingat waktu, hari ini saya hanya memfokuskan diri pada ucapan terima kasih saya pada seluruh warga masyarakat Seruyan dan seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Seruyan, juga pada seluruh instansi, baik instansi vertikal, kepolisian, jaksa, TNI, termasuk teman-teman anggota DPRD Kabupaten Seruyan yang selama ini sudah melakukan upaya-upaya termasuk kerjasama dengan pemerintah daerah dalam rangka terus mengembangkan, dalam rangka terus membangun Kabupaten Seruyan yang insya Allah nanti pada tanggal 5 Agustus kita akan berada pada tahun yang ke-16, sebuah usia yang relatif masih baru, relatif masih muda, dengan berbagai persoalan yang ada, persoalan infrastruktur, persoalan kemiskinan, persoalan ketenagakerjaan, persoalan lahan, dan persoalan-persoalan yang lain yang terus untuk dibenahi, yang terus-menerus karena berkesinambungan harus menjadi fokus kita, karena kita punya cita-cita yang sama, yaitu memberikan kesempatan kepada seluruh warga kita di Seruyan untuk menikmati kabupaten ini, untuk menikmati hasil pemekaran kita 16 tahun yang lalu, supaya kehidupan kita semakin hari semakin baik. Khusus untuk pemerintah daerah, saya berterima kasih karena kita dalam kondisi sekarang sudah betul-betul berada pada kondisi yang sudah cukup baik. Pengelolaan pemerintahan sudah sangat baik. Wajar tanpa pengecualian sudah berturut-turut 3 tahun kita dapatkan. Bahkan kita kemarin berani untuk menuliskan di beberapa kantor dengan slogan WTP selamanya. Yang kedua, seiring dengan waktu kita juga sudah bisa meningkatkan tingkat kesejahteraan dengan pertumbuhan ekonomi yang sudah berada di atas rata-rata pertumbuhan nasional. Sekarang kita sudah berada di 5,2%, sementara nasional masih berada di 5,0, dan terakhir secara nasional menargetkan 5,1. Artinya
walaupun kita menjadi satu-satunya kabupaten tertinggal di Kalimantan Tengah, tetapi terakhir dengan tingkat pertumbuhan yang ada, ini sudah menunjukkan betapa masyarakat Seruyan sebenarnya sudah berada pada posisi yang sangat baik. Surat keputusan Menteri Dalam Negeri terakhir nomor 131 Mendarat 2018 yang ditandatangani di awal 2018. Menteri Dalam Negeri sudah menempatkan administrasi pemerintahan. Bahkan kita sudah di atas dari 5 kabupaten di Kalimantan Tengah, termasuk 2 kabupaten induk. Itulah posisi kita sekarang ini, posisi yang dinilai oleh Menteri Dalam Negeri. Awal 2017 kita juga dinilai oleh Menpan RB, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, yang memperoleh nilai B, yaitu Kabupaten Kapuas. Selebihnya ada 4 bersama dengan Seruyan CC, yang lainnya ada 9 kabupaten kota nilainya masih di C pada tahun terakhir. Seiring dengan itu juga ada pendapatan daerah yang pada tahun 2013 berada di kisaran 20,3 miliar pendapatan daerah kita, PAD kita. 2017 kita sudah berada di 110,6 miliar, hampir 500%. Bapak Ibu sekalian, di sana sini memang masih banyak persoalan yang ditinggalkan, tetapi ada persoalan yang menyangkut dengan persoalan-persoalan hukum, yaitu izin pinjam pakai kawasan yang selama 5 tahun ini kita tidak berani bergerak untuk membenahi jalan antara Rantau Pulut menuju Tubang Manjul, termasuk sampai ke Suling Tambun. Tapi alhamdulillah di 2018 izin pinjam pakai dari kementerian juga sudah keluar, dan ini membuat kita ke depan, pemerintah yang akan datang, semakin mudah untuk bergerak membenahi jalan-jalan kita yang menjadi jalan poros utama menghubungkan Kuala Pembuang dengan 10 kecamatan yang lain. Mudah-mudahan dengan beberapa persoalan hukum yang sudah clear di tingkat nasional, ini menjadi pemicu semangat kita bersama-sama untuk bisa bergerak cepat membangun Seruyan bersama dengan pemerintahan yang terpilih, dan sekaligus juga ini merupakan jaminan bagi kita untuk lebih leluasa menganggarkan dan mengarahkan pembangunan kita. Kemarin saya masih sempat membuka sosialisasi percepatan TORA yang diprakarsai oleh dan bersama-sama dengan Dinas Kehutanan Provinsi. Kita berharap juga persoalan-persoalan kawasan yang selama ini menjadi persoalan kita, terlebih khusus di persoalan kawasan yang ada di Kuala Pembuang dan sekitarnya, ini bisa diselesaikan secara cepat sehingga tidak lagi persoalan seperti ini bisa mengganggu kelancaran pembangunan kita ke depan. Dan kita juga berharap dengan legalitas yang sudah jelas, maka seluruh aparatur kita di kemudian hari akan lebih nyaman bergerak dan akan lebih nyaman tidak dihantui oleh ketentuan-ketentuan yang ada. Saya kira persoalan infrastruktur menjadi persoalan penting kita, karena terus terang Seruyan yang memiliki panjang hampir lebih dari 500 km dengan usia yang baru 15 menginjak ke 16 tahun, ini sudah barang tentu menjadi persoalan yang memang nyata kita hadapi bersama-sama. Padahal di satu sisi masyarakat kita berada di beberapa kecamatan di atas, ini membutuhkan sentuhan untuk melancarkan transportasi. Larangan membakar dari pemerintah pusat, dari Presiden Jokowi, ini juga menjadi persoalan penting yang harus dihadapi secara arif oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan masyarakat di kemudian hari. Kemudian cetak sawah yang juga ada beberapa kendala. Ada banyak kesempatan cetak sawah yang diprogramkan oleh pemerintah pusat bekerjasama dengan TNI, tetapi lahan-lahan yang dituju dan lahan-lahan yang potensial itu juga ternyata berada di kawasan hutan. Saya pernah berseloroh suatu ketika dengan teman-teman TNI
Masa TNI nggak berani menggarap untuk lahan masyarakat? Nggak berani Pak katanya. Itu saya sampaikan kepada masyarakat. TNI saja tidak berani, apalagi kita menggarap lahan di kawasan hutan. Sehingga ini menjadi persoalan yang di kemudian hari juga adalah persoalan-persoalan penting yang harus kita hadapi secara nyata. Bapak Ibu sekalian, 5 tahun perjalanan saya menjadi Bupati Seruyan, sebuah kurun waktu yang boleh dikata cukup untuk melakukan sesuatu, tetapi karena memang persoalan kita sangat banyak, ternyata sentuhan-sentuhan hanya sedikit sekali yang dirasakan. Masih banyak hal yang belum bisa saya lakukan. Untuk itu saya memohon maaf kepada semua pihak, pada seluruh warga masyarakat Seruyan, yang mudah-mudahan hari ini pun, tahun ini, dari visi saya untuk menembuskan keterisolasian, termasuk keterisolasian untuk telekomunikasi, kita tahun ini insya Allah sudah mendapat persetujuan dari Kementerian Kominfo Jakarta untuk membangun ada 12 BTS yang akan dibangun di beberapa tempat di daerah-daerah yang belum ada sinyal. Mudah-mudahan tahun ini juga bisa dioperasionalkan dan bisa membantu masyarakat kita yang jauh di pedalaman, paling tidak terhubung dengan alat telekomunikasi. Secara pribadi, saya dan Ibu, nah, hari ini berkesempatan hadir untuk berpamitan kepada Bapak Ibu sekalian. Ada anak saya baru, usia 56 tahun, 56 hari, 55 hari. Ini sebuah rezeki yang luar biasa diberikan kepada saya dan keluarga. Anak ini lahir 1 minggu bulan Ramadan kemarin dari seorang ibu yang 5 jam kemudian ibunya meninggal dunia, dan 2 minggu sebelum lahir bapaknya juga meninggal. Seminggu sebelum bulan Ramadan bapaknya meninggal dunia, seminggu masuk bulan Ramadan ibunya melahirkan, dan 5 jam kemudian ibunya juga meninggal. Jadi ini kenapa saya bawa? Karena dia menyempatkan untuk datang ke kantor bupati hari terakhir. Secara pribadi saya dan ibu dan keluarga selama kurun waktu 5 tahun tentu banyak berbuat salah, baik disengaja maupun tidak. Karena itu saya mohon maaf, dan mudah-mudahan hari ini bukan hari yang terakhir. Saya masih punya kantor di Kuala Lumpur sebagai ketua DPD Golkar. Jadi insya Allah saya akan terus ada di Kuala Lumpur, bersama-sama bisa memberikan kontribusi apa saja untuk kepentingan kita bersama. Dan insya Allah saya juga terus akan mengabdi, karena 2019 sebagai petugas partai saya ditugaskan untuk berkiprah mencalonkan diri sebagai anggota DPR di Provinsi Kalimantan Tengah untuk Dapil 2 Seruyan dan Kota. Secara khusus saya ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, termasuk seluruh warga Seruyan yang pada tahun 2003 berbagai kekurangan kita bersama-sama dengan seluruh kekuatan aparatur pemerintah kita mencoba memberikan kontribusi membangun Seruyan, khusus kepada masyarakat Kuala Pembuang yang menjadi tempat
tempat saya hidup selama 5 tahun, barangkali saya ada memiliki kesalahan itu. Bapak Ibu sekalian, juga mudah-mudahan kita berharap terus pembangunan berkelanjutan ini akan bisa dilakukan secara baik. Kehadiran Pak Yulaidir dan Bu Iswanti, saya sudah berkali-kali mengucapkan selamat melalui pilkada yang damai, dan saya dengan tim sudah katakan kita tidak akan melakukan upaya apapun. Begitu kita melihat hasil, maka kita akan akui seluruh hasil demokrasi ini, apapun catatan di kita, dan kita tidak akan melakukan upaya-upaya hukum apapun. Karena kita ingin menjaga agar ketertiban kita, agar keamanan Surian itu jauh lebih utama daripada kekuasaan. Sehingga saya sangat sadar, karena saya memang ada batas waktu yang diberikan 5 tahun. Semua kita ada batasan. Pegawai negeri begitu pensiun pasti suka atau tidak suka merelakan jabatan. Yang lain juga seperti itu. Demikian juga saya. Kontrak saya hanya 5 tahun. Berakhir 5 tahun. Saya bilang kepada Pak Sekda kemarin, sampai dengan saya berakhir, saya harusnya ada di sini. Tetap mengantor seperti biasa. Karena saya sadar betul, ini adalah proses biasa-biasa saja. Ini adalah proses yang wajar, sehingga tidak perlu ada hal-hal yang bisa merugikan orang banyak. Jadi saya dengan lapang dada, kemudian saya dengan penuh keikhlasan akan meninggalkan jabatan ini, karena saya tahu ini adalah jalan yang terbaik. Saya sudah berkali-kali katakan juga bahwa pemimpin Seruyan itu sesungguhnya sudah tertulis di atas, hanya saja kita dengan proses proses demokrasi yang berjalan. Nah, mudah-mudahan dengan pilkada yang damai ini, kita bersama-sama menyambut kepemimpinan Pak Juhairi dan Pak Bu Iswanti, dan kita bersama-sama mendorong agar pemerintahan ini bisa semakin bagus lagi ke depan, dan seluruh masyarakat Seruyan bisa menikmati keadaan Seruyan jauh lebih bagus lagi dari apa yang bisa kita kerjakan hari ini. Pada seluruh pegawai negeri, baik yang di kantor Pemda dan seluruh yang ada, termasuk pegawai honorer, inilah kemampuan yang bisa saya bawa, yang bisa saya persembahkan kepada kita semua, kepada Seruyan yang kita cintai. Selamat bekerja, dan saya memohon untuk didoakan, mudah-mudahan saya dengan keluarga dalam keadaan sehat walafiat untuk menikmati masa-masa yang akan datang dengan profesi yang berbeda. Dan Bu Kajari juga bersama-sama dengan saya sebentar lagi akan mengakhiri masa tugas beliau di Kabupaten Seruyan. Saya juga secara pribadi dengan Ibu dan seluruh jajaran menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang selama ini terbangun dengan baik, dan juga menyampaikan permohonan maaf apabila di dalam pergaulan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Khusus kepada Pak Kapolres yang baru datang, saya menyampaikan selamat datang di Seruyan, selamat bekerja, dan mudah-mudahan Seruyan merupakan tempat pengabdian yang baik, yang penuh dengan kekeluargahan, bisa menjadikan tempat Pak Kapolres dan jajaran bisa memberikan kontribusi yang lebih bagus lagi ke depan untuk masyarakat Seruyan. Kepada yang sudah berjasa bersama-sama saya, mulai dari protokol, Dishub, sampai
ajudan pribadi. Ini yang banyak bersama saya. Tentu ada tingkah laku dan tutur kata yang kurang berkenan. Saya mohon dimaafkan. Akhirnya saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian hari ini. Teman-teman DPRD, khusus ketua dan seluruh pimpinan dan DPRD anggota, saya juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya karena kerjasama kita yang sangat baik selama menjalankan pemerintahan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.